daripada Daud secara fisik. Lebih tinggi, perawakannya lebih besar. Dan ternyata kalau menurut ukuran manusia, Daud tidak masuk hitungan. Tetapi mengapa Daud yang diurapi Tuhan di antara saudara-saudaranya untuk menjadi seorang raja di Israel? Nah, saudara-saudara sekalian, kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi saudara, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kita mengetahui saudara, raja yang pertama di Israel yaitu Saul. Saul lah yang terlebih dahulu diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, sehingga setelah pengurapan itu Saul dipilih menjadi raja. Saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya menjadi sebuah kekecewaan bagi Tuhan atas pilihannya bagi Saul, karena ternyata saudara, Saul ini bukanlah orang yang dengar-dengaran terhadap Tuhan. Saul bukanlah orang yang taat. Saul bukanlah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa dia melakukan apa yang cocok dalam pandangannya sendiri. Apa yang dia lihat baik, bukan menurut Tuhan apa yang baik. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini saudara banyak dialami oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Orang-orang percaya, bahkan mungkin pelayan Tuhan, karena mereka seringkali melakukan sesuatu karena apa yang dipandang baik. Mereka melihat bahwa satu pekerjaan ini cukup bagus, prospeknya sungguh bagus, lalu dia kerjakan tanpa pernah bertanya atau pernah kira-kira apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ini saudara akan membuahkan sebuah masalah besar yang kemudian hari akan menjadi problem bagi seseorang, bagi hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Karena bukan seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saul ini menerima risiko yang besar. Dia menerima konsekuensi akibat daripada ketidaktaatannya, yaitu dia ditolak menjadi raja. Betapa tragisnya seseorang yang dipilih menjadi raja dan beberapa lama kemudian dia ditolak. Pertanyaan bagi banyak orang, bukankah Tuhan sudah tahu bahwa hati Saul sebenarnya bukanlah hati yang mau taat? Pertanyaan berikut, kenapa Tuhan memilih dia? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Saudara sekalian, Tuhan Maha Tahu, tetapi bukan pura-pura tahu. Karena yang tahu itu sebenarnya adalah kita sendiri. Bagaimana kita mau, bagaimana kita taat, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Artinya bahwa setiap keputusan, setiap hasil itu ditentukan oleh langkah saya dan saudara. Itu sebabnya firman berkata, janganlah melangkah ke kiri dan ke kanan. Jangan engkau bertindak salah. Jangan engkau serong. Jangan engkau tidak berlaku adil. Dalam setiap langkah kita akan menentukan hasil akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, peristiwa di mana ketika Saul disuruh untuk melenyapkan orang-orang yang Tuhan suruh pada saat itu, ternyata Saul melanggar. Saul diperintahkan Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menghabisi semua orang Amalek, karena itu menjadi musuh Tuhan pada saat itu. Firman Tuhan berkata, jangan ada belas kasihan bagi mereka dan jangan ada pula yang disisakan. Ternyata itu yang dilakukan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah peristiwa itu lalu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud. Dan apa yang terjadi? Pada pandangan Samuel pun sebagai nabi, ketika mengurapi saudara-saudara Daud, apa yang terjadi? Dia berpikir, pasti inilah yang dipilih Tuhan. Dia lihat perawakannya yang tinggi, ganteng. Dia lihat cocok jadi raja. Ternyata pilihan Tuhan bukan masalah fisik, tetapi masalah hati, masalah karakter. Dan ternyata saudara, Daud yang tidak diperhitungkan dan sedang ada dalam penggembalaan di padang. Justru Daud inilah yang dipanggil. Justru Daud inilah yang dinanti-nantikan untuk diurapi menjadi seorang raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika dia dipanggil, Samuel melihat dia masih kemerah-merahan, masih terlalu muda. Tetapi Tuhan yang punya rencana. Waktu yang diberikan Tuhan adalah pengurapan, tetapi proses untuk menjadi seorang raja Tuhan melakukannya dalam kehidupannya. Proses itu pasti berlaku, saudara. Proses itu pasti Tuhan yang taruh. Yang jelas hati kita adalah hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Bagaimana kita belajar dari hari ini? Hati kita terpaut dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apakah saudara lebih mengasihi dunia ini, lebih mengasihi seluruh harta yang ada dan seluruh keindahannya daripada saudara mengasihi Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Mengapa Daud dipilih, diurapi menjadi raja dari saudara-saudaranya yang menurut manusia bahwa Daud ketinggalan secara fisik? Daud tidak seganteng, setinggi saudara-saudaranya, tetapi Daud yang diurapi menjadi raja. Saudara, karena Tuhan tidak melihat hanya fisik saudara, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Itu sebabnya hati kita yang setiap hari yang terus harus diperbaharui. Bukan hanya fisik, bukan hanya kegantengan, bukan hanya body, bukan hanya kita olahraga, tetapi hati kita pun harus diberi makanan dan dilatih. Bukan supaya cantik hanya secara fisik, tetapi cantik dalam hati. Alkitab berkata setelah ketujuh anak Isai diperhadapkan kepada Samuel, dan di antara ketujuh orang itu tidak ada yang dipilih oleh Allah
Bayangkan 7 orang anak laki-laki, tapi seorang pun tidak dipilih. Samuel pun bertanya kepada Isai, apakah ia masih memiliki anak kecuali dari ke-7 orang yang telah ditunjukkan kepadanya? Isai berkata, masih ada 1 orang, tapi masih kecil. Dia tidak layak masuk kumpulan. Dia tidak biasa berkumpul dengan keluarga. Tetapi saudara, Tuhan pilih karena di padang penggembalaan pun Daud memberikan hatinya kepada Tuhan. Daud sering main kecapi. Dan Daud ternyata seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada pada saat ini, apakah engkau punya hati yang suka memuji Tuhan? Engkau belajar membentuk hatimu dari kepahitan, dari kekecewaan, engkau keluar sehingga engkau menjadi seorang pribadi yang kuat, seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, setelah Daud datang, maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bangkitlah dan urapilah dia. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, tentu berisi minyak urapan. Lalu diurapinya lah Daud di hadapan saudara-saudaranya. Saudara, Daud yang secara fisik tidak memiliki kriteria untuk menjadi seorang raja, kini dia diurapi. Ternyata kini dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja di depan saudara-saudaranya, yang sebenarnya justru saudara-saudaranya yang memiliki kriteria menjadi seorang raja. Jika kita melihat kehidupan kita sekarang ini, mana yang sedang kita tumbuhkan? Apakah perkembangan fisik, kekuatan otot, kecantikan wajah agar dilihat orang hebat? Atau sikap hati kita yang dari hari ke hari terus bertumbuh, terus semakin belajar sabar? Apakah itu yang harus kita perhatikan? Atau kita sama seperti orang dunia yang hanya mempertontonkan kegagahan fisik, kecantikan fisik? Berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Dia melihat kecantikan hati. Saudara, tidak heran bahwa di akhirnya Daud dipuji Tuhan dalam bentuk firman, aku berkenan kepada hambaku Daud. Dia yang melakukan segala apa yang ku mau. Ini luar biasa. Saudara, mengapa Daud dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja di antara saudaranya? Karena hati Daud sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia belajar rendah hati. Mari belajar rendah hati, belajar sungguh-sungguh, belajar mencintai Tuhan dengan apa yang saudara miliki, karena hati adalah segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami belajar untuk mempercantik hati dan karakter kami. Dalam nama Yesus, jadikan kami semua menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin.